Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Karisvania Melati Semelang dengan NIM 23024159. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, khususnya dalam konteks decision making atau pengambilan keputusan. AI atau kecerdasan buatan saat ini sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. AI membantu kita dalam menganalisis data, menemukan pola hingga mendukung proses pengambilan keputusan. Tujuan presentasi ini adalah menjelaskan konsep AI, perannya dalam decision making, serta bagaimana AI dapat digunakan untuk membantu manusia dalam membuat keputusan yang lebih cepat, tepat, dan efisien. Definisi AI. Secara sederhana, AI atau Artificial Intelligence adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia. Kemampuan meliputi belajar dari data, berpikir logis, serta beradaptasi terhadap perubahan kondisi. Jadi, AI tidak hanya sekedar mesin, tapi juga berfungsi sebagai partner manusia dalam menyelesaikan sebuah masalah. Decision making dalam AI. AI digunakan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Perannya antara lain membantu prediksi, memberikan rekomendasi, dan melakukan optimasi. Dengan kemampuan tersebut, AI memungkinkan kita memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Ada 3 fase dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, intelligent fase, yang kedua design, ketiga choose. Intelligent fase adalah fase pertama, di mana tahap ini kita mengidentifikasi masalah utama, mengumpulkan data baik dari internal maupun eksternal, lalu menganalisis informasi untuk memahami konsep sebenarnya. Masuk ke dalam fase kedua atau perancangan alternatif solusi. Fase ini perusahaan atau organisasi mengembangkan berbagai alternatif solusi, menyusun model keputusan seperti matematika, simulasi, atau heuristik. Kemudian memperkirakan konsekuensi dari setiap alternatif yang ada. Selain itu juga kriteria evaluasi misalnya biaya, waktu, atau tingkat kepuasan. Contohnya, untuk mengatasi penurunan penjualan, ada alternatif yang dirancang bisa berupa memberikan diskon besar, melakukan promosi digital, atau menambahkan produk baru. Untuk contoh dari fase yang pertama, misalnya sebuah perusahaan retail melihat penurunan penjualan selama 3 bulan terakhir. Untuk memahaminya, perusahaan mengumpulkan data, transaksi, tren pasar, dan juga informasi dari kompetitor. Selanjutnya, yang terakhir, pemilihan solusi terbaik. Dalam fase ini, semua alternatif dievaluasi berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, lalu dipilih opsi terbaik yang paling sesuai dengan tujuan. Setelah dilakukan uji coba atau pilot project, jika berhasil, maka keputusan diimplementasikan secara penuh. Tentu saja, hasilnya tetap dipantau, dan jika tidak, maka proses kembali ke fase yang pertama. Contoh, di alternatif yang ketiga ini, perusahaan akhirnya memilih promosi digital karena biayanya lebih efisien dan jangkauannya lebih luas. Kita masuk ke dalam contoh penerapan. AI dalam pengambilan keputusan dapat kita temukan dalam berbagai bidang. Dalam transportasi, AI digunakan untuk menganalisis rute dan pemilihan jalur tercepat, seperti yang kita lihat pada Google Maps atau mobil tanpa sopir. Dalam bisnis, AI menganalisis data penjualan dan merekomendasikan strategi pemasaran terbaik. Hal ini menunjukkan betapa besar peran AI dalam membantu manusia sehari-hari. Tantangan AI dalam decision making. Meski sangat bermanfaat,
penggunaan AI juga memiliki tantangan. Pertama, adanya data bias atau bisa membuat hasil keputusan tidak adil. Kedua, masalah keamanan karena AI berisiko disalahgunakan. Dan ketiga, isu etika dan privasi, terutama dalam penggunaan data sensitif. Oleh sebab itu, penggunaan AI harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Kesimpulan kita saat ini, AI merupakan alat bantu yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Ada 3 fase utama yang diperhatikan, yaitu intelijen, desain, dan choice. Namun, penggunaan AI harus diterapkan secara etis, aman, dan bertanggung jawab agar keputusan benar-benar bermanfaat. Demikian presentasi dari saya mengenai artificial intelligence dalam decision making. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih, selamat malam.